Kemudian teman-teman akan diminta untuk melengkapi profil kan. Nah, melengkapi profil di sini teman-teman mengubah kembali, mengisi yaitu mulai dari biodata diri, kemudian baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang akun SIM PKB untuk teman-teman yang sasaran kategori A ya. Sasaran kategori A itu siapa? Sasaran kategori A itulah teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di periode sebelumnya, namun belum lulus seleksi akademik. Itu adalah untuk peserta yang sasaran kategori A. Namun dalam perkembangannya, ketika di sini dilakukan yaitu kesempatan untuk verifikasi dan validasi kembali, yaitu konfirmasi teman-teman yang sebelumnya sudah lulus seleksi administrasi, namun belum lulus seleksi akademik. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang kemarin masuk dalam sasaran kategori A yang seharusnya sudah terpanggil menjadi mahasiswa PPG melalui konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta dan juga lapor diri, belum dapat kuota di angkatan 1. Ini juga teman-teman di akun SIM PKB-nya itu ada tampilan untuk melakukan konfirmasi. Kemudian juga teman-teman di sini ada yang berubah, yang awalnya dulu kita masuk dalam kategori sasaran 1, kemudian sekarang berubah menjadi kategori A. Ada yang bingung. Nah, ini kira-kira kalau dulu kan saya sudah lulus seleksi akademik, apakah nanti harus ikut seleksi akademik kembali? Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang sasaran kategori A. Nah, sasaran kategori A di sini kalau misalkan kita klasifikasikan, ini nanti akan ada yaitu yang pertama yang tidak perlu pretest kembali, dan yang kedua ini yang harus ikut pretest PPG, yang ketiga ini yang harus ikut seleksi administrasi dan juga harus ikut pretest PPG. Nah, kira-kira bagaimana informasinya teman-teman di sini yang kategori A itu masuk dalam sasaran kategori A yang nomor 1, nomor 2 ataukah nomor 3? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita lakukan pembahasan lebih mendalam, nah di sini kita harus bisa membedakan dulu mana sih yang masuk dalam kategori sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B. Nah, berdasarkan surat edaran Kemdikbud terbaru terkait tentang pendaftaran dan juga konfirmasi ya untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023, di sini dibagi pesertanya itu menjadi dua. Yang pertama adalah sasaran kategori A, yaitu untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di periode berikut sebelumnya, namun belum lulus seleksi akademik. Ini nanti teman-teman tidak ikut seleksi administrasi kembali, namun teman-teman hanya perlu konfirmasi saja. Yang kedua itu adalah sasaran kategori B, yaitu teman-teman yang belum pernah ikut seleksi administrasi atau teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi pada periode sebelumnya. Maka teman-teman di sini harus melakukan pendaftaran dan nanti harus ikut seleksi administrasi. Kalau misalkan teman-teman nanti lulus seleksi administrasi, maka nanti akan bersama-sama dengan teman-teman sasaran kategori A yang sesungguhnya ini untuk nantinya ikut tahapan berikutnya, yaitu apa? Yaitu ikut seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini kita buka untuk yang pertama, yaitu dari sasaran kategori A. Ini siapa yang nanti tidak pretest kembali, teman-teman? Nah, memang kita sadari bahwasanya dari teman-teman di sini adalah yang mendapatkan notifikasi untuk konfirmasi. Ini bukan hanya teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi namun belum lulus seleksi akademik saja, namun termasuk juga dari teman-teman yang sebenarnya sudah melakukan verval administrasi sekitar bulan April, yang dulunya itu teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah lulus seleksi akademik, atau mungkin juga sudah lulus seleksi akademik namun belum lulus seleksi administrasi namun sudah ikut verval administrasi pada bulan April, maupun juga teman-teman kategori verval sasaran 3 yang belum terpanggil PPG 2023 di angkatan 1. Ini juga banyak yang mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB. Nah, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini, maka teman-teman nanti tidak perlu ikut pretest PPG kembali ya teman-teman. Jadi untuk tampilan yang saat ini ada di akun kita, ini adalah merupakan imbas dari penarikan data, yaitu untuk
teman-teman peserta yang kategori A. Jadi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya, teman-teman tinggal menunggu saja untuk plotting LPTK, penempatan, kita menunggu notifikasi untuk konfirmasi kesediaan, kemudian tahap berikutnya nanti penetapan mahasiswa, setelah itu nanti teman-teman lapor diri ke LPTK, jadi tinggal antri saja. Ini adalah teman-teman yang masuk dalam kategori peserta verbal sasaran 1 yang mungkin saja berubah menjadi kategori A seperti ini. Kalau misalkan teman-teman merasa sudah pernah ikut seleksi akademik, maka nanti tidak akan ikut seleksi akademik kembali teman-teman. Jadi yang termasuk tidak ikut pretest PPG itu adalah yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang harus pretest PPG atau ikut seleksi akademik di tahun 2023. Nah, dari teman-teman peserta verbal sasaran 1 ini sebenarnya diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya namun belum lulus seleksi akademik. Nah, ini teman-teman login ke akun SIM PKB antara dari tanggal 11 ya sampai tanggal berapa nih ya, sampai tanggal 15 atau 14 itu kan. Maka teman-teman silahkan login ke akun SIM PKB, kemudian lakukan konfirmasi dari mapel bidang studi PPG yang dipilih sebelumnya didasarkan dari linearitas ijazah yang dimiliki dari prodi S1-nya. Maka teman-teman di sini nanti yaitu melakukan konfirmasi, kemudian setelah itu nanti tinggal menunggu saja yaitu untuk jadwal seleksi akademik. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung mengapa di sini ketika teman-teman untuk yang sasaran kategori A setelah kita itu melakukan konfirmasi dan juga berhasil, di sini muncul ajuan data Anda telah disetujui pada PPG 2023. Ya memang seperti ini kan kita sudah lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya namun belum lulus seleksi akademik kan. Maka pada saat pendaftaran PPG 2023 di sini kita tidak perlu ikut seleksi administrasi kembali. Makanya di sini untuk di bagian berkas pendukung ini sudah tampilannya terkunci seperti ini ya. Ini kita nggak bisa untuk mengeditnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita sudah lulus seleksi administrasi. Maka kita nyantai saja tinggal nunggu nanti untuk ikut seleksi akademik ya ketika sudah diberikan penjadwalan untuk pretest PPG. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang peserta verbal sasaran 1 atau kategori A yang sudah lulus seleksi akademik tidak perlu ikut pretest PPG. Untuk teman-teman yang sasaran kategori A yang sebenarnya ini adalah nanti harus ikut pretest PPG ya, karena kita belum lulus seleksi akademik meskipun kita sudah lulus seleksi administrasi. Dan kemudian untuk yang ketiga, di sini ada kategori dari teman-teman yang masuk dalam kategori sasaran A ya. Ini nanti selain harus ikut pretest PPG, ini harus ikut seleksi administrasi. Kok bisa seperti itu? Ya, ketika teman-teman melakukan konfirmasi ke akun SIM PKB PPG 2023, di sana kan ada menu untuk mengubah bidang studi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mengubah bidang studi dari pilihan di tahun sebelumnya menjadi pilihan yang sekarang, kalau misalkan di sana ada perintah pemberitahuan jika Anda memilih bidang studi yang seperti ini, nanti teman-teman ikut seleksi administrasi kembali. Ini nanti teman-teman harus ikut seleksi administrasi kembali. Nah, artinya bagaimana? Kalau misalkan gini ya, misalkan saya itu dulunya itu misalkan ijazah saya adalah S1 Bahasa Indonesia misalkan. Nah, ketika itu saya di tahun sebelumnya itu saya menjadi guru SMP, saya menjadi guru honorer di SMP. Selanjutnya ketika itu sudah lulus seleksi administrasi guru bahasa Indonesia SMP, kemudian di tahun ini saya ditugaskan di SD menjadi P3K misalkan, diangkat ASN P3K. Nah, kemudian di tahun ini saya ubah bidang studi menjadi guru kelas SD. Nah, kalau misalkan di sana ada tampilan jika Anda mengubah bidang studi ini harus ikut seleksi administrasi kembali, maka di sini ketika kita klik ubah dan permanen, maka teman-teman di sini harus ikut seleksi administrasi kembali. Kemudian teman-teman akan diminta untuk melengkapi profil kan. Nah, melengkapi profil di sini teman-teman mengubah kembali mengisi yaitu mulai dari biodata diri, kemudian linearitas ijazah dengan bidang studi PPG dan juga bidang studi PPG, dan juga kita mengupload berkas-berkas pendukung lagi teman-teman. Dan tentunya di sini nanti kita ada batas waktu jadwalnya nanti untuk melakukannya. Nah, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ketiga, ini adalah ikut seleksi administrasi dan juga harus ikut pretest PPG kembali.
Jadi itu adalah untuk 3 perbedaan dari sasaran kategori A. Ada yang tidak perlu pretest kembali, ada yang harus pretest, kemudian ada yang harus ikut seleksi administrasi, dan juga harus ikut pretest PPG. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.